Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas PPSI-A, dengan topik proyek kami adalah Sistem Informasi Layanan e-Parking Universitas Andalas. Dengan anggota kelompok kami adalah, pertama saya sendiri Mutiara Rorotul Janah, Imaratunil Khaira Afi, Fatia Rahman Nazifa, dan M. Afdal Syafli. Untuk presentasi tugas besar dari proyek kami ini, kami akan membahas pertama adalah mengenai struktur anggota, kemudian deskripsi dari topik kami, kemudian analisis kuantitatif dan kualitatif, kemudian ada analisis proses bisnis BPMN, kemudian rancangan implementasi dari proyek ini dengan metode Scrum, dan selanjutnya adalah mengenai rancangan UML, desain user interface, dan kemudian nanti adanya demo aplikasi dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya itu untuk pembahasan pertama masuk kita kepada struktur anggota yang akan dijelaskan oleh Fatia. Ya. Kepada Fatia disilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan struktur anggota dari proyek kami ini. Di sini ada product owner, di mana product owner dari proyek Sistem Informasi e-Parking Universitas Andalas adalah Bapak Wahyudi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi sebagai pihak yang mengontrol dan mengevaluasi terhadap berjalannya proyek agar sesuai dengan nilai bisnis dari produk dan sistem pengembangan sistem informasi. Kemudian ada Scrum Master, di mana Scrum Master dari proyek Sistem Informasi e-Parking Universitas Andalas adalah Imaratunil Khaira Afi sebagai pemimpin dalam Scrum Team, mengenalkan dan menyokong penggunaan Scrum dan membantu orang-orang untuk mengubah interaksi ini guna memaksimalkan nilai bisnis yang dihasilkan oleh Scrum Team. Kemudian ada Development Team, di mana Development Team ini dari proyek Sistem Informasi e-Parking Universitas Andalas adalah Mutiara Raudatul Janah, Fatia Rahman Nazifa, dan M. Afdal Syafli sebagai pihak yang berfokus pada pengembangan sistem informasi. Next slide. Berikut adalah gambar struktur organisasinya, di mana produk owner merupakan Bapak Wahyudi, Scrum Masternya yaitu Imaratunil, Scrum Teamnya ada Mutiara, Fatia, dan M. Afdal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fatia. Selanjutnya itu mengenai deskripsi topik yang akan dijelaskan oleh Afdal. Pada Afdal disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari aplikasi e-Parkir Universitas Andalas. Parkir sendiri merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan mahasiswa. Dalam menghadiri kegiatan perkuliahan, sebagian mahasiswa memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk akses ke kampus. Saat ini sistem parkir yang dipakai di Universitas Andalas dinilai cenderung tidak efektif dan kurang aman. Sistem konvensional dengan menggunakan kartu parkir sebagai tanda bukti memiliki segudang permasalahan, seperti kartu yang rawan hilang, sehingga rawan pencurian dengan menggunakan kartu tiruan. Sistem informasi layanan parkir berbasis web ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan di atas. Penggunaan aplikasi berbasis web dapat menghemat biaya pemeliharaan serta meningkatkan keamanan dalam memarkir kendaraan di lingkungan Universitas Andalas. Penggunaan aplikasi ini juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan untuk parkir kendaraan mahasiswa. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu mengenai analisis kuantitatif dan kualitatif. Dan selanjutnya itu adalah dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Di sini ada uji validitas, itu untuk mengetahui apakah alat ukur memiliki ketepatan dalam melakukan pengukuran. Dengan kata lain, apabila alat ukur tersebut dapat benar-benar mengukur apa yang sudah diukur. Berikut menggunakan rumus berikut.
Koefiensi korelasi dari suatu kode soal dengan total tabel singkat signifikan 5%, di mana df n kurang 2 sama dengan 39 kurang 2. Sehingga tabel dengan df 37 adalah 0,325. Jika R hitung lebih dari R tambah, maka kriteria validasinya adalah valid. Di sini ada tabel di samping, Pak, lihat proses pengujian uji validitasnya, di mana kami buat 6 kode soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana hasil uji validitasnya untuk soal 1 sampai dengan 5 validitasnya adalah valid, sedangkan untuk soal nomor 6 hasilnya tidak valid. Next slide. Kemudian ada uji reliabilitas. Jika R11 lebih dari R tabel, maka kriteria reliabilitasnya adalah reliable, dengan rincian derajat sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Nah, yang dari hasil uji reliabilitas yang kami lakukan, di sini hasil reliabilitasnya adalah reliable. Next slide. Kemudian menggunakan soal lingkar, mana bahannya ada penelitian menggunakan survei sebanyak 38 mahasiswa dan 1 mahasiswa. Terkait waktunya itu mahasiswa dan mahasiswa yang menggunakan lahan parkir di lingkungan UNAR, dengan waktu pengerjaannya waktu surveinya itu pada tanggal 20 September 2021. Alat itu kuesioner yang dapat disebarkan dapat diisikan melalui Google Form sebagai sarana membantu dalam pengumpulan data. Next slide. Berikut hasil uji skala lingkatnya, di mana jumlah sampelnya ada 39 orang, dan jumlah pertanyaannya 6 pertanyaan. Kemudian dihitung skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut: R sama dengan T kali PN, di mana T adalah total responden yang memilih dan PN merupakan pilihan angka skor lingkar. Pada tabel di sampingnya dapat dilihat bahwa ada 75 respon sangat setuju, 94 respon setuju, 48 respon cukup setuju, 17 respon tidak setuju, dan 0 respon sangat tidak setuju. Next slide. Selanjutnya dilakukan proses perhitungan, di mana adalah sebagai berikut: responden yang menjawab sangat baik dengan skor 5 sama dengan 75 dikali 5 sama dengan 375. Responden yang menjawab baik skor 4 sama dengan 94 dikali 4 sama dengan 376. Responden yang menjawab cukup baik skor 3 sama dengan 48 kali 3 sama dengan 144. Responden yang menjawab tidak baik skor 2 sama dengan 17 kali 2 sama dengan 34. Dan responden yang menjawab sangat tidak baik skor 1 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Jika semua hasil dijumlahkan, maka total skor sama dengan 929. Kemudian dilakukan interpretasi skor perhitungan. Untuk Y hasilnya 1170 dan X itu hasilnya 234. Kemudian menggunakan rumus interval, I sama dengan 100 per jumlah skor, maka hasilnya adalah 20. Terakhir, menggunakan rumus indeks persentase, yaitu total skor dibagi Y dikali 100. Total skor tadi yaitu 929 dibagi dengan nilai Y itu tadi 1170 dikali 100, maka hasilnya sama dengan 79,4%, di mana nilainya itu baik. Maka suatu variasi menu berada pada kategori baik. Next slide. Nah, hasil penarikan kesimpulan dari uji kuantitatif tadi, pada uji validitas, hasil perhitungan uji validitas kuesioner terdapat 1 kode soal yang tidak valid dari total 5 soal, dan ada 5 soal yang valid. Kemudian pada uji reliabilitas, hasil perhitungan uji reliabilitas kuesioner untuk mencari R11 memperoleh hasil derajat reliabilitas yang tinggi. Dan untuk skala lingkar, hasil perhitungan menggunakan skala lingkar pada
kuesioner hasil indeksnya adalah 79,4% dalam kategori varian baik. Next slide. Selanjutnya, melakukan analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif, proses analisis data kualitatif yang kami lakukan adalah dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data secara kualitatif. Wawancara tersebut dilakukan melalui WhatsApp. Data tersebut kami peroleh dari beberapa informan yang selanjutnya akan dianalisis. Berikut informan yang kami dapatkan. Informan nomor 1 yaitu ada Iqbal, perannya sebagai mahasiswa. Kedua, ada Ahmad Fakri, perannya sebagai mahasiswa. Dan tiga, ada Fauzan Mazadi, perannya itu sebagai mahasiswa. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tiga orang informan tersebut, selanjutnya informasi tersebut akan kami analisis lebih dalam dengan mengikuti tiga proses analisis, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut proses reduksi datanya. Dengan pertanyaan, apakah yang bersangkutan sering parkir di perusahaan audit dan sekitarnya? Jawaban informan 1, lumayan sering. Informan 2 sangat suka. Informan 3 sangat iya. Maka kesimpulannya ada sebagai berikut. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah sistem keamanan saat ini dirasa aman? Informan 1 merasa cukup aman. Informan 2 merasa aman. Dan informan 3 cukup aman. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan ketiga, ketika diberikan kartu, pernahkah mengalami masalah seperti kartu rusak, hilang, dan lain-lain? Informan 1 menjawab sampai saat ini tidak pernah. Informan 2 menjawab dari pribadi belum ada. Dan informan 3 juga belum ada. Kesimpulannya dapat dilihat pada slide. Next. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jika Anda pernah terkena denda, pernahkah merasa keberatan atas denda tersebut? Informan 1 merasa keberatan, informan 3 juga sebenarnya keberatan tapi merasa tidak keberatan. Informan 3 itu, menurut informan 3 itu tergantung pribadi masing-masing. Kesimpulannya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, pernahkah mengalami atau tahu insiden kehilangan kendaraan? Apakah Anda tahu kemana harus melapor dan apakah prosesnya sudah dilakukan? Informan 1 menjawab sejauh ini belum nampak kasus kehilangan motor di parkiran. Informan 2 menjawab belum ada. Informan 3 menjawab belum pernah. Kesimpulannya dapat dilihat pada slide. Kemudian pertanyaan nomor 6, apakah saat pandemi ini, apakah Anda pernah mendatangi kampus dan parkir di sana? Apakah masih menggunakan kartu? Informan 1 menjawab pernah dan tempat parkiran masih sama. Informan 2 menjawab masih tapi tidak diperlukan kartu lagi. Informan 3 menjawab pernah namun tidak pakai kartu. Dan kesimpulannya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk proses penyajian data. Berdasarkan hasil analisis reduksi data dari hasil wawancara tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem konvensional yang berjalan saat ini masih dirasa kurang terkelola, seperti pada pengelolaan data, kartu yang rawan hilang, kasus pencurian kendaraan, hingga kurang informasi apabila ada kendaraan yang hilang. Kemudian berdasarkan hasil reduksi data dari informan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi keamanan kegiatan yang berjalan saat ini sudah cukup baik. Namun terkadang masih ada kendala yang menjadi masalah di sini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk membantu meminimalisir terjadinya kasus yang tidak diinginkan. Terakhir itu proses menarikan kesimpulan. Nah, dari ketiga informan itu sebenarnya membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mempermudah dalam mendata kendaraan, mengurangi kemungkinan hilangnya kartu parkir, serta meminimalisir adanya kasus pencurian kendaraan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis proses bisnis atau BPMN yang akan dijelaskan oleh Afdal. Kepada Afdal, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan analisis proses bisnisnya, yaitu dalam bentuk BPMN. Pertama yaitu kita lihat BPMN-nya dari proses bisnis yang berjalan. Jadi yang berjalan itu terdapat dua lane,
Itu ya ada swim lane tamu dan swim lane tukang parkir atau admin. Lalu yang pertama BPMN tersebut dimulai dari startnya dari tamu atau user. Yang pertama user datang ke area parkir. Lalu setelah user datang ke area parkir, maka tukang parkir memberikan kartu parkir. Lalu setelah diberikan kartu parkir, maka user dapat memarkirkan kendaraannya di area parkir. Lalu ada timer. Setelah ada timer, lalu ada pilihan keluar. Jika user memilih ya, maka jika user memilih tidak, maka kembali ke timer tadi. Atau jika user memilih ya, maka user bisa mengambil kendaraan di area parkir. Lalu juga ada pilihan lagi untuk user apakah kendaraan hilang. Lalu jika jawabannya ya, maka user dapat melapor ke pos satpam terdekat atau pos petugas parkir. Lalu petugas parkir sendiri menerima laporan. Namun jika kendaraan dari user sendiri tidak hilang, maka user bisa menuju gerbang keluar parkir. Lalu oleh petugas parkir sendiri menanyakan kepada user apakah ada kartu. Jika petugas parkir mendapati user memiliki kartu, maka user dapat memberikan kartu. Namun jika tidak, maka petugas parkir menetapkan denda bagi user dan user membayar denda kartu hilang. Lalu jika user membayar uang denda, maka petugas parkir menerima uang denda lalu keluar parkiran. Namun jika tidak, maka user bisa keluar parkir lalu menerima dari petugas parkir sendiri menerima kartu parkir dan user bisa keluar dari parkiran. Selanjutnya yaitu BPMN dari proses bisnis yang kami usulkan. Itu yang pertama dimulai dari user masuk ke halaman awal. Lalu di halaman awal ada pilihan apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, jika sudah, maka user bisa login ke aplikasi. Lalu jika belum, maka user melakukan sign up atau register. Setelah itu melakukan registrasi akun. Lalu jika sudah melakukan registrasi akun, maka user bisa login dan setelah login maka user bisa memasukkan informasi dari kendaraan yang akan diparkir. Lalu dari informasi yang diinputkan tadi dicek apakah informasi kendaraan tadi sudah ada atau belum. Jika sudah, maka sistem memverifikasi kode parkir itu. Jika belum, maka sistem menampilkan kode parkir untuk user. Lalu sistem juga memverifikasi kode tersebut dan menampilkan kode parkir. Lalu setelah kode parkir ditampilkan, maka user bisa memarkirkan kendaraan. Lalu ada timer dan setelah timer lalu ada pilihan lagi apakah user mau keluar. Jika tidak, kembali ke timer. Jika ya, maka user bisa mengambil kendaraan. Lalu ada pilihan lagi apakah kendaraan hilang. Jika ya, maka user bisa memilih menu lapor ke bisa masuk ke halaman laporan kehilangan kendaraan dan memasukkan informasi kendaraan. Lalu sistemnya sendiri menyimpan laporan tersebut, memproses laporan dan menyimpannya di database. Lalu jika kendaraan tersebut tidak hilang, maka user bisa masuk ke halaman keluar parkir, lalu memasukkan plat nomor dan kode parkir. Lalu oleh sistem diadakan pengecekan data kendaraan dari database. Lalu ada pilihan lagi pada sistem apakah informasi yang dimasukkan sudah benar. Jika belum, maka user diperintahkan untuk memasukkan plat nomor dan kode parkir yang benar. Jika sudah, maka sistem memverifikasi kode parkir tersebut dan user bisa keluar dari area parkir. Baiklah, sekian presentasi untuk bagian saya di analisis proses bisnisnya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Afdal. Selanjutnya itu mengenai rancangan implementasi dari proyek ini, di mana akan menggunakan metode Scrum. Nah, untuk penjelasan mengenai rancangan implementasi Scrum ini akan dijelaskan oleh Ima. Kepada Ima, disilakan. Baik, pada tugas besar kali ini kami menggunakan model Scrum. Yang pertama itu yang harus dilakukan yaitu menentukan Scrum timnya, di mana terdiri dari product owner-nya itu sendiri, kemudian Scrum Master-nya, dan Scrum timnya. Kemudian kita perlu menganalisis user stories dari admin dan juga dari pengguna layanan parkir. Nah, sebagai dari admin di sini, yaitu sebagai petugas parkir, saya ingin bekerja lebih efektif dalam mengelola data parkir sehingga keamanan lebih terjaga. Kemudian ingin melayani seseorang yang parkir dengan efisien tanpa harus mengantri lama untuk mendapatkan kartu parkir atau menyerahkannya. Kemudian ingin untuk agar setiap kendaraan yang keluar dapat dicek sesuai dengan pemilik kendaraan tersebut. Lalu agar data kendaraan yang hilang nantinya dapat dilaporkan dan didata dengan baik sehingga dapat segera diproses dan data yang ada itu juga lengkap. Nah, sedangkan di sisi pengguna layanan parkir itu sendiri, sebagai seorang yang memarkirkan kendaraannya di sana, saya ingin memiliki akses untuk izin parkir dengan cepat. Lalu ingin agar kartu parkir dapat dengan mudah disimpan dan tidak hilang. Kemudian kendaraan yang saya parkirkan di tempat parkir tersebut lebih terjaga dan aman. Kemudian ingin agar dapat dengan mudah melaporkan berita kehilangan tanpa harus menunggu terlalu lama. Selanjutnya, di sini ada beberapa fase yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama itu pada fase 1 itu kita melakukan pembuatan produk backlog-nya. Nah, dari produk backlog tadi, dari user stories tadi, selanjutnya kita aplikasi ini memiliki admin yang mengelola data parkir. Kemudian yang menjadi user hanyalah di sini mahasiswa dan dosen. Fitur-fitur yang akan diimplementasikan selama proses pengembangan adalah sebagai berikut. Di sini kami meletakkan beberapa fitur dan estimasi pekerjaannya serta prioritas pengerjaannya. Selanjutnya, di sini pada fase 2 yaitu perencanaan sprint dan pembuatan sprint backlog. Di sini pada perencanaan sprint ini kami membaginya atas 2 sprint. Yang pertama yaitu untuk fitur bagi pemarkir atau user, dan juga sprint kedua itu untuk security atau adminnya tadi. Nah, di sini dapat kita lihat sprint backlog-nya juga berupa penjabaran dari fitur backlog tadi menjadi task yang lebih detail untuk mempermudah tim pengembang menyelesaikan sprint mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, di sprint 1 ini kami memilih goal-nya itu dari segi pemarkir, mereka dapat memarkirkan dan mengeluarkan kendaraannya. Sehingga dapat kita lihat beberapa user stories yang perlu dikerjakan oleh tim pengembang. Next. Nah, sedangkan pada sprint 2 kali ini, pada sprint 2 kami memilih sprint goal-nya itu di sini dari pihak security-nya itu sendiri dapat melihat daftar dan histori kendaraan yang parkir. Dan juga beberapa user story tadi perlu ditambahkan. Di sini ada 6 buah user stories yang perlu ditambahkan agar nantinya tim dapat mengerjakannya dengan lebih teratur. Boleh di next, Dok. Selanjutnya pada fase 3 yaitu bekerja pada sprint. Nah, dan juga rapat Scrum harian. Nah, di sini merupakan lanjutan untuk mencapai sprint backlog yang telah dianalisis tadi. Kemudian proses ini juga dilakukan untuk mencapai tujuan dari masing-masing sprint backlog-nya tadi.
Seperti yang dapat kita lihat di sini, ada beberapa fitur yang telah kita jabarkan tadi, kemudian tasnya dan juga estimasinya, serta durasi pengerjaan aktual dari proses yang berlangsung. Boleh di next, Abdul. Selanjutnya pada fase keempat yaitu peningkatan produk dan tinjauan sprint. Nah, di sini kita melakukan sprint testing, yaitu setelah dilakukan sprint execution, maka tahap pengembang sistem dilanjutkan dengan testing fitur yang telah dibuat tadi. Pengujian pada proyek ini dilakukan dengan black box testing, yang mana testing dilakukan meliputi fungsi validasi dari form dan hasil tampilan dari setiap menu. Kemudian rilis produk setelah diuji validitas dari fitur yang telah selesai dikembangkan, maka dilakukan rilis produk, di mana status fitur sudah pada kategori down. Jika semua kategori sprint pertama sudah down, maka dilakukan rilis produk pada fitur tersebut. Selanjutnya dilakukan sprint review. Nah, pada tahapan ini dilakukan review terhadap fitur yang dikembangkan, di mana melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk mendemonstrasikan fitur tersebut nantinya. Setelah mendemonstrasikan fitur tersebut kepada stakeholder, maka stakeholder dapat memberikan tanggapan terhadap fitur tersebut. Jika terdapat perbaikan atau penambahan fungsi, maka dilanjutkan pada sprint selanjutnya. Boleh dilanjut, Afdal. Nah, selanjutnya pada fase 5, yaitu kami melakukan retrospektif dan perencanaan sprint berikutnya. Pada tahapan ini didiskusikan hasil dan menentukan cara bagaimana untuk meningkatkan proses pengembangan pada langkah selanjutnya. Pada tahapan ini juga dievaluasi proses kerja dan interaksi untuk meningkatkan kerja dari tim Scrum tadi secara keseluruhan pada iterasi berikutnya. Misalkan terkait estimasi waktu, apakah sesuai dengan estimasi awal, kemudian adakah hambatan yang terjadi, kemudian bagaimana interaksi dan komunikasi, serta kontribusi dari tiap-tiap anggota tim. Selanjutnya pada tahap iterasi selanjutnya adalah untuk sprint fitur pengguna level user, kemudian fitur pengguna level admin. Hal ini berdasarkan prioritas fungsional dari pengembang tersebut. Selanjutnya itu fase ke-6 yaitu closing atau delivery product. Nah, setelah semua fitur diselesaikan dengan iterasi sprint, maka tahapan akhir adalah menyajikan produk yang telah jadi tersebut pada pengguna sistem. Nah, delivery product ini menyatakan bahwa produk sudah siap digunakan di lingkungan penerapan produk tersebut, yaitu tadinya lingkungan kampus di Universitas Andalas itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita masuk bagian rancangan diagram UML. Di sini UML yang pertama itu use case diagram. Dapat dilihat di sini ada total 10 case, di mana untuk user atau pemarkir sendiri itu tersedia sign up, login, kemudian masuk parkir, kemudian input data kendaraan, lalu melaporkan kendaraan yang hilang dan keluar parkir. Sedangkan untuk admin atau satpam sendiri, yaitu login, mengelola data user, kemudian mengelola data dan aktivitas kendaraan, kemudian melihat data laporan kehilangan dan logout. Selanjutnya, yaitu use case skenario. Di sini kami telah menyelesaikan 10 use case skenario dari masing-masing case yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan 2 diantaranya, yakni yang pertama adalah use case skenario dari sign up akun pengguna. Nah, di sini pada use case ini aktornya di sini adalah pemarkir. Preconditionnya pemarkir sudah masuk di halaman register. Kemudian post conditionnya itu data akun pemarkir dan satpam telah dapat sign up. Flow eventnya
Yang pertama itu aktor dapat menginputkan username, password, serta konfirmasi passwordnya, lalu klik sign up. Selanjutnya, sistem akan memeriksa data akun apakah tersedia dan benar. Jika data tersedia, maka sign up berhasil dilakukan dan sistem menyimpan data pengguna. Namun, jika data tidak tersedia atau telah digunakan sebelumnya, maka sign up gagal dan muncul notifikasi sign up gagal di halaman sign up. Selanjutnya itu pada use case login ke sistem. Di sini aktornya itu pemarkir dan satpam atau admin tadi. Preconditionnya itu aktor telah sudah memiliki akun dan sudah berada di halaman login. Post conditionnya itu aktor tersebut telah login ke dalam sistem. Nah, yang flow eventnya yang pertama itu aktor dapat menginputkan username dan password, kemudian mengklik login, lalu sistem akan memeriksa data akun tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya, jika data akun yang dimasukkan ada atau sama, maka login berhasil. Kemudian sistem menampilkan dashboard pengguna. Namun jika data akun yang dimasukkan tidak ada atau gagal atau tidak benar, maka login gagal dan akan memunculkan notifikasi login gagal di halaman login tadi. Boleh next, Afdal? Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada activity diagram. Sama seperti sebelumnya, pada activity diagram ini sendiri kami juga telah menyelesaikan untuk keseluruhan case yang ada. Contohnya di sini pada case sign up akun pengguna, yaitu sama seperti halnya tadi. Di sini aktor dapat masuk ke halaman awal terlebih dahulu, lalu menginputkan username, password, dan konfirmasi password dari yang diinputkan tadi, lalu mengklik sign up. Kemudian sistem akan memeriksa apakah data tersebut tersedia. Jika ya, maka akun tersebut akan tersimpan. Namun jika tidak, akan muncul notifikasi sign up gagal dan aktor diminta untuk melakukan sign up kembali. Selanjutnya pada use case login ke sistem, di mana di sini aktor akan masuk ke halaman awal, lalu menginputkan username, password, dan mengklik login. Nah, jika data yang diinputkan benar, maka aktor akan diarahkan ke halaman dashboard dari user tersebut. Namun, jika data yang diinputkan gagal, maka akan muncul notifikasi login gagal dan aktor diminta kembali untuk menginput username dan password yang benar. Boleh di next, Abdul? Nah, selanjutnya itu UML selanjutnya itu collaboration diagram. Di sini user terlebih dahulu menginputkan username, password, dan konfirmasi password, lalu dapat mengklik sign up, tombol sign up tadi, lalu dari situ akan dicek kelengkapan datanya, apakah masih tersedia atau tidak, lalu akan menginsertkan data akun tersebut. Nah, jika berhasil, maka akan ada alert sukses, dan jika gagal ada kalimat gagalnya. Lalu akan ditampilkan nantinya pesan tersebut melalui notifikasi pada halaman user. Nah, selanjutnya itu pada bagian login. Di sini sama seperti sebelumnya, itu aktornya dapat menginputkan username dan passwordnya, lalu mengklik tombol login, lalu dicek dulu data akun tersebut, lalu di get data usernya. Selanjutnya yaitu ada alert. Apabila itu alertnya fail, maka akan ditampilkan pesan fail. Namun jika sukses, maka akan menampilkan dashboard dari pengguna tersebut. Boleh di next, Abdul? Nah, selanjutnya itu UML sequence diagram. Untuk sequence diagram ini sendiri, kami juga telah menyelesaikan seluruh use case yang ada.
Di sini pada contohnya itu ada use case register, yang mana usernya dapat sign up, kemudian akan menampilkan halaman login aplikasi, kemudian dilakukan cek data user tadi, lalu jika sukses maka akan ditampilkan notifikasi, namun jika gagal juga akan ditampilkan notifikasi yang menyebutkan data user gagal untuk melakukan register. Nah, selanjutnya untuk login sendiri, di sini user diminta untuk memasukkan username dan passwordnya, kemudian mengklik tombol login, lalu melakukan cek data tersebut, data yang telah diinputkan tersebut, dilakukan get data, kemudian ditampilkan alert sukses ataupun gagal. Lalu akan ditampilkan jika berhasil maka akan ditampilkan halaman dari aktor yang melakukan login tadi. Next, Abdul. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada UML dari kelas diagram. Di sini admin dapat mengakses beberapa data, itu data laporan kehilangan, data kendaraan, dan data parkir. Yang mana data-data ini berhasil diambil dari user tadi yang mengaksesnya terlebih dahulu, yang menginputkannya terlebih dahulu. Lalu user di sini juga dapat mengakses data untuk parkirnya, yaitu berupa username dan jam loginnya. Boleh di next, Abdal. Selanjutnya UML Entity Relationship Diagram atau IRD-nya. Di sini pada IRD kita dapat melihat ada 3 tabel yang kami perlukan, yaitu tabel daftar parkir, tabel user, dan tabel akses. Pada tabel daftar parkirnya sendiri yaitu kode sebagai PK-nya dan username sebagai FK. Selain itu juga ada plat nomor, jenis, merek, jam masuk, jam keluar, status, lokasi, dan keterangan yang diperlukan. Sedangkan pada tabel kedua itu pada tabel usernya itu ID di sini sebagai primary key-nya, kemudian username juga sebagai primary key, dan juga diperlukan data dari passwordnya. Kemudian pada tabel ketiga itu pada tabel akses, di sini username dan jam loginnya sebagai primary key dan foreign key. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Iman untuk penjelasannya. Selanjutnya itu mengenai desain user interface, yaitu bagaimana implementasi dari user interface yang telah dikembangkan dari UML-nya, yang akan dijelaskan oleh Afdal. Pada Afdal, disilakan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan dari desain user interface-nya. Yang pertama adalah halaman register user. Di sini di desainnya menampilkan jam aktual pada saat parkir, user parkir, lalu menunjukkan hari dan tanggal pada hari itu, lalu ada tulisan sign up dan tempat untuk menginputkan username, password, konfirmasi password. Lalu ada button sign up dan back. Button sign up sendiri untuk mensubmit data yang diinputkan, dan button back untuk cancel atau kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada login user, tampilannya kurang lebih sama dengan register tadi, namun di sini hanya untuk tempat input datanya hanya username dan password, dan buttonnya sendiri di sini ada 3, yaitu button login untuk mengsubmit data yang diinputkan, yaitu data login, lalu button sign up untuk masuk ke halaman sign up, dan button admin untuk login sebagai admin. Lalu sini adalah interface masuk parkir, yang mana ini adalah aktornya user, yang mana di sini menampilkan nama dari aplikasi sendiri, parking, dan logo.
Lalu ada menu masuk parkiran dan lapor kehilangan. Lalu juga ada pilihan untuk profile user. Lalu di sini informasi intinya itu menampilkan situasi area parkir, yaitu menampilkan jumlah kendaraan yang bisa diparkir dalam area tersebut dan tempat untuk menginputkan data dari kendaraan yang akan diparkir seperti plat nomor, merek kendaraan, lokasi, dan jenis kendaraan sendiri. Lalu ada button submit untuk menyetujui inputan data yang dimasukkan tadi. Lalu untuk interface keluar parkirnya sendiri, itu di sini ada halaman untuk menginputkan data plat kendaraan dan kode parkir yang telah didapat dari hasil inputan parkir tadi, hasil parkir yang dimasukkan tadi. Lalu ada button konfirmasi untuk mengonfirmasi data yang data untuk keluar parkir. Lalu selanjutnya ada tampilan lapor kehilangan. Di sini juga menampilkan menu masuk parkir dan lapor kehilangan. Lalu di lapor kehilangan sendiri bisa menginputkan plat dari kendaraan, lalu masukkan kode parkir dan masukkan keterangan tambahan jika diperlukan keterangan lebih untuk laporan kehilangan tersebut. Lalu ada button lapor untuk mensubmit data laporan yang diinputkan oleh user. Lalu ini adalah interface untuk login dari admin, yaitu untuk data inputnya menginputkan username dan password. Lalu ada button login admin dan tombol back. Dan selanjutnya itu dashboard dari admin sendiri. Di sini ada 3 pilihan, yaitu kelola user, daftar kendaraan, dan lapor kehilangan. Laporan dari kehilangan. Lalu ada button admin, profile admin untuk logoutnya nanti. Lalu di sini ada tampilan untuk daftar user dari user pengguna e-parking. Lalu juga ada aktivitas dari user tersebut. Lalu ada button delete all untuk menghapus semua aktivitas tersebut. Dan selanjutnya ada melihat aktivitas kendaraan, yaitu pada pilihan daftar kendaraan ini menampilkan data dari jumlah motor yang ada, jumlah mobil yang ada, dan jumlah kendaraan lain yang terdapat di area parkir. Lalu juga menampilkan keterangan laporan kehilangan dan jumlah data tersebut yang terisi. Dan pada tabel tersebut juga menampilkan informasi kendaraan yang hilang. Lalu juga ada histori dari kendaraan yang masuk ke area parkir. Lalu selanjutnya yaitu melihat laporan kehilangan. Itu di sini petugas parkir sendiri bisa melihat detail dari kendaraan yang hilang, mulai dari plat nomor, jenis, merek dari kendaraan, lokasi, jam masuk, dan keterangan dari kendaraan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada interface untuk logout, yang mana untuk logout sendiri admin bisa mengklik button profile tersebut, lalu menekan button logout untuk logout dari aplikasi e-parking. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Afdal untuk penjelasannya mengenai user interface. Nah, kemudian selanjutnya mengenai demo program yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu pertama di sini itu mengenai codingan dari program ini sendiri. Nah, untuk codingan yang pertama itu tadi dijelaskan bahwa halaman dari aplikasi ini sendiri diawali dengan e-parking ini, dengan login dan kemudian ada registernya, kemudian juga ada adminnya. Nah, untuk di sini, untuk bagian sign up ini, maka diawali dengan seperti ini,
Di sini juga terdapat menampilkan waktu saat ini, kemudian juga terdapat bagaimana untuk konfirmasi password ketika melakukan registrasi. Nah, jika password-nya itu sudah sama antara password dan konfirmasi passwordnya, baru login registrasinya itu akan berhasil. Kemudian juga selanjutnya ini merupakan HTML dari tampilannya. Kemudian untuk admin, ini adalah sama seperti tadi, itu menampilkan waktu saat ini juga dulu, kemudian username-nya dan password-nya itu admin, dan kemudian jika login-nya itu sama dengan username-nya, sesuai dengan username admin dan password-nya sesuai dengan password admin, maka login akan berhasil. Nah, untuk sebelum itu, di sini juga terdapat include config koneksi PHP terlebih dahulu yang merupakan data dari koneksi untuk ke database-nya itu sendiri. Nah, untuk ke koneksi database, itu di sini kita melihat bahwa ada kita menggunakan database parkir 2, yaitu menggunakan MySQL. Nah, di sini adalah tampilan dari database yang terdapat yang digunakan untuk aplikasi ini. Terdapat 3 tabel, user admin, akses admin, daftar parkir, dan login, sesuai dengan IRD yang telah disampaikan pada UML tadi. Nah, kemudian selanjutnya lanjut ke codingan yang bagian home tadi, itu bagian user terlebih dahulu. Di sini bagian home ini adalah halaman untuk masuk parkir, di mana untuk masuk parkir sendiri setelah berhasil login session, di sini ada session login-nya. Kemudian jika kemudian akan ditampilkan halaman dari dashboard admin, dashboard usernya. Nah, di sini ada kodenya, itu diawali dengan EP, kemudian baru di random untuk berapa kode secara untuk parkirannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada untuk inputan dari plat nomor, merek, jam masuk, jenis, dan lokasi dari parkir yang akan kendaraan yang akan diparkirkan. Nah, selanjutnya itu di bagian user itu ada keluar admin. Setelah masuk parkir, maka ada keluar parkir. Nah, di sini ada keluar parkir, di mana yang diinputkan adalah plat dari kendaraannya itu sendiri, kemudian kode parkirnya. Nah, jika sesuai dengan data yang ada pada database, maka maka kendaraan dapat keluar dari parkir, dan jika tidak ada pada data parkir, maka kendaraan gagal keluar parkir. Nah, selanjutnya itu adalah melaporkan kendaraan yang hilang. User dapat melaporkan kendaraan yang hilang jika pertama yang diinputkan adalah plat kendaraannya, kemudian kode kendaraannya, dan keterangannya. Nah, jika kode plat kendaraan ini sama dengan, dan kodenya itu sama dengan yang ada pada database daftar parkir, maka akan laporan tersebut akan segera diproses. Namun jika plat nomornya tidak sesuai dengan kode dari parkiran, maka tidak akan berhasil melaporkannya karena datanya plat kendaraan dan kodenya itu tidak cocok. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu pada sprint 1, yaitu pada bagian user, kemudian selanjutnya adalah sprint kedua, yaitu sebelum itu bisa kita cobakan untuk bagian uji coba dari sprint satunya. Nah, di sini registrasi akunnya, yaitu di sini adalah registrasi akun, di mana skenario ujinya adalah melakukan registrasi akun dengan menginputkan username, password, dan konfirmasi pada
form sync up, lalu tekan tombol sync up-nya. Nah, di sini kita akan mencobakan password-nya di sini 123. Nah, jika password-nya sama, maka di sini skenario pertamanya adalah sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian jika di sync up, maka data telah tersimpan sesuai dengan yang diuji. Hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkannya. Nah, kemudian jika skenario yang keduanya yaitu membedakan inputan konfirmasi password dengan passwordnya. Nah, di sini diinputkan 1, 2, 3, 4, sedangkan konfirmasi passwordnya 1, 2 saja. Maka akan tampil, maaf, password tidak sama. Itu adalah hasil pengujiannya. Kemudian selanjutnya, melakukan registrasi akun dengan menginputkan data username dengan data yang sudah terdaftar dan password, lalu konfirmasi tekan itunya, siapnya. Nah, tadi kita sudah mendaftar dengan nama Mutiara, kemudian passwordnya 123. Nah, tadi ini adalah sudah terdaftar. Jika kita memasukkan data yang sama, maka akan muncul username sudah digunakan, sehingga registrasinya gagal untuk dilakukan. Nah, selanjutnya itu bagian login user. Untuk login usernya, kita memasukkan skenario ujinya adalah menginputkan user dengan password yang sesuai. Nah, di sini untuk pertama kita login dengan password yang sesuai, maka akan menampilkan halaman home untuk user memarkirkan kendaraan. Nah, jika untuk skenario yang kedua yaitu menggunakan password yang salah, maka kita tampilkan adalah username dan passwordnya salah. Begitu untuk hasil pengujiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk parkir. Kita masuk dengan di sini masuk parkir, yaitu menginputkan kendaraan yang diparkirkan beserta lokasi parkirnya. Kemudian mengisi datanya. Nah, di sini untuk datanya kita cobakan itu untuk skenario uji yang pertama adalah kendaraan yang diparkirkan beserta lokasinya, itu yang baru. Berarti kita coba inputkan. Nah, di sini muncul kode parkirnya sesuai dengan hasil skenario yang diharapkan, yaitu muncul kode parkirnya. Kita copy saja, ini dapat di-print jika dibutuhkan atau di-download. Nah, selanjutnya itu untuk menginputkan kendaraan yang sudah diparkirkan, ini tadi sudah. Nah, selanjutnya itu adalah keluar parkir. Keluar parkirnya, di sini kita menginputkan untuk skenario uji yang kedua dulu, jika datanya berbeda, itu dapat dilakukan dengan menginputkan kode parkirnya. Bisa kita coba salahkan berdasarkan skenario yang kedua, maka gagal keluar parkir untuk hasil pengujiannya. Nah, jika kita menginputkan data yang benar, maka Anda sudah keluar parkir. Demikian untuk keluar parkir. Kemudian, jika untuk melaporkan kendaraan yang hilang,
kita dapat melaporkannya, misalnya kita menginputkan datanya. Nah, jika data yang diinputkan salah, misalnya kita tadi cobanya data yang salah, maka akan data cek kembali, namun jika benar, maka data laporan segera diproses. Nah, demikian untuk hasil pengujian dari sprint 1, yaitu fitur yang digunakan oleh user. Kemudian selanjutnya kita dapat lockout terlebih dahulu. Selanjutnya adalah yang dilakukan oleh admin, di mana ini adalah tampilan admin, di mana untuk programnya itu sendiri, bagian pertama itu adalah home admin, yang merupakan bagian admin yang merupakan menginputkan data loginnya sesuai dengan session atau login yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah home admin yang merupakan home admin ini adalah jika loginnya berhasil, maka akan menampilkan dashboard dari halaman admin itu sendiri, di mana akan menampilkan informasi dari kelola user, daftar kehilangan, dan laporan kehilangannya. Nah, kemudian di login di bagian dashboard admin ini sendiri juga terdapat daftar kendaraan, di mana ini merupakan daftar menampilkan data daftar kendaraan berdasarkan baik itu jenis maupun data secara keseluruhannya. Kemudian juga terdapat di sini ada bagian edit dari data user yang akan di mana admin dapat mengedit data user tersebut, kemudian dapat menghapus data tersebut jika dibutuhkan. Kemudian terakhir tadi dari laporan kehilangan juga dapat mengelola laporan kehilangan dari user itu dari laporan dari usernya tersebut, di mana menampilkan informasi yang dilaporkan. Nah, kemudian lanjut ke pengujian dari sprint 2 ini, yaitu bagian fitur dari admin. Pertama, login untuk admin. Di sini skenario pertamanya adalah menginputkan data sesuai, yaitu dengan passwordnya admin, user admin, dan loginnya passwordnya admin. Maaf, di sini ada kesalahannya. Di sini ada admin, kemudian passwordnya admin, huruf kecil. Nah, di sini ketika login, maka akan menampilkan dashboard dari halaman admin. Namun jika skenario uji yang kedua, yaitu menginputkan username dan password yang salah, nah, maka username dan passwordnya salah untuk hasil ujinya. Kemudian yang ketiga adalah menginputkan data yang kosong, maka akan tampil untuk melengkapi bagian tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kelola data user, di mana untuk di sini yang pertama ada kita mengklik tombol edit data pada user dan hasilnya adalah menampilkan data edit user. Saya di sini, nah ini muncul untuk edit Herman karena kita mengambil data yang pertama. Nah, kemudian untuk skenario edit data usernya, jika kita mengganti untuk skenario yang gagalnya adalah memasukkan username yang sudah ada digunakan di username lain. Tadi kita melihat ada nama yang digunakan yaitu Ani. Nah, jika kita menggunakan data yang sama, maka submit-nya edit data gagal karena data tadi sudah ada di sini. Ada namanya Ani. Nah, kemudian kita coba lagi edit Herman ini dengan
mengganti password atau namanya ini yang tidak ada pada data. Misalnya kita mengubah password menjadi tambah 7. Nah, edit data sukses untuk hasil ujinya. Kemudian selanjutnya adalah hapus data user. Di sini kita mencoba untuk menghapus data user dengan klik tombol hapus sesuai dengan user yang ingin dihapus. Nah, mungkin kita coba hapus Dina, maka akan muncul apakah data ingin dihapus. Jika oke, maka akan terhapus. Jika cancel, maka tentu akan gagal. Nah, di sini muncul data berhasil dihapus. Dan data Dinanya tidak ada di daftar user. Kemudian selanjutnya adalah kelola data aktivitas user. Di sini menghapus data dari aktivitas user dengan klik tombol delete all. Muncul notifikasi apakah data ingin dihapus. Menghapus semua data, jika oke, maka akan menghapus semua data. Di sini terlihat bahwa seluruh data aktivitas user sudah terhapus. Nah, selanjutnya itu adalah menampilkan data aktivitas kendaraan. Di sini kita lihat ada data yang masuk, yaitu ada jumlah satu motor, 2 mobil. Di sini sesuai dengan skenario ujinya itu adalah menampilkan data dari aktivitas user. Kemudian skenario yang uji coba yang keempat adalah menampilkan data kehilangan laporan. Yaitu kita klik di sini, maka akan menampilkan data laporan kehilangan kendaraan yang masuk. Kemudian terakhir yaitu logout, keluar dari sistem halaman awal dan menampilkan halaman login. Jika kita logout, maka akan tampil di halaman login yang awal. Nah, demikianlah untuk pengujian dari sprint 1 dan sprint 2 dari sistem e-parking. Itu sesuai hasil ujinya sesuai dengan sudah valid dengan skenario uji yang diharapkan. Mungkin demikian untuk demo program dan implementasi pada codingannya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya itu mengenai penarikan kesimpulan dari bagaimana tugas proyek dari PPS ini, yaitu mengenai sistem layanan e-parking Universitas Andalas. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi layanan parkir ini dapat memudahkan para pengakses untuk pengakses, yaitu pemarkir di sini, untuk efektif dan efisien bagi penggunanya dalam bekerja di Universitas Andalas, juga masyarakat di sekitarnya yang terlibat. Karena dengan adanya sistem ini dapat mempermudah kita melakukan pendataan, juga informasi mengenai area parkir. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan keamanan karena ketika kita memasukkan area parkir, memasuki area parkir, hanya orang yang memiliki kode yang telah terdaftar saja yang bisa masuk, memiliki akun dan kode yang sama yang bisa keluar. Jadi tingkat keamanan yang dihasilkan dari sistem layanan ini dapat meningkatkan keamanan di area parkir UNAN. Mungkin demikian untuk penarikan kesimpulan dari proyek ini. Terima kasih untuk kepada Bapak untuk membimbing kami dalam melakukan tugas ini. Demikian untuk presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.